Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak hanya kalian tapi keluarga kita semua semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu lagi dengan Ustadz ya. Kali ini pembelajaran yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah tentang IPS, yang mana kita akan mempelajari tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Ya. Khususnya di tema 2 subtema 1. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang kegiatan ekonomi, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian kegiatan ekonomi terlebih dahulu ya. Kegiatan ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan. Ya, itu adalah pengertian dari kegiatan ekonomi. Jadi manusia mengapa melakukan kegiatan ekonomi? Karena manusia tidak bisa membuat semua barang yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Untuk itulah manusia melakukan berbagai jenis kegiatan. Ya, selanjutnya, baik anak-anak, secara garis besar kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dibagi menjadi 2. Apa anak-anak? Kegiatan ekonomi agraris dan non-agraris. Ya anak-anak, apa sih agraris itu? Kegiatan ekonomi non-agraris atau agraris? Baik, kita akan jelaskan. Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam. Biasanya dilakukan di pedesaan. Contohnya pertanian, peternakan, pekerbunan. Ya, selanjutnya yang akan dibahas yaitu kegiatan ekonomi non-agraris. Ya, kebalikannya dari agraris. Non-agraris adalah kegiatan ekonomi yang biasanya berkembang di perkotaan. Jadi yang biasanya ini akan berkembang di perkotaan. Biasanya dilakukan di perkotaan. Seperti perdagangan, perindustrian, pertambangan dan jasa. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Itu adalah agraris dan non agraris. Kita lanjut. Pertanian. Jadi yang pertama yang akan kita bahas di sini, kegiatan ekonomi yang pertama adalah pertanian anak-anak. Pertanian adalah bentuk kegiatan pada bidang pertanian, yaitu bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Contohnya, petani padi dan petani jagung. Ya, kita lihat di sini ada gambar petani padi dan petani jagung. Ya, kita lanjutkan kegiatan ekonomi selanjutnya, yaitu perkebunan. Perkebunan, bentuk kegiatan pada bidang perkebunan adalah menanam berbagai tanaman perkebunan seperti kopi,
teh, kelapa sawit, dan karet ya. Ini adalah contohnya. Jadi perkebunan ini adalah menanam tanaman-tanaman perkebunan seperti karet, kopi, teh, dan kelapa sawit. Hampir mirip dengan pertanian. Yang membedakan adalah yang ditanam, tumbuhan yang ditanam. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu peternakan. Baik anak-anak, bidang peternakan, bentuk kegiatan pada bidang peternakan yaitu membudidayakan hewan ternak. Contohnya peternakan sapi dan peternakan unggas. Kita lihat contohnya sekarang anak-anak. Nah, ini adalah gambar dari peternakan unggas. Unggas itu dari ayam ya. Ayam, bebek, dan yang lainnya. Dan ini ada peternakan sapi ya. Baik, kita lanjutkan dari peternakan. Kita lanjut ke bidang perikanan. Kegiatan ekonomi selanjutnya adalah bidang perikanan. Bidang perikanan, bentuk kegiatan pada bidang perikanan yaitu membudidayakan ikan air tawar dan ikan air laut. Ya, ada ikan air tawar dan ada ikan air laut. Seperti apa contohnya? Kita lihat di sini. Di sini ada orang yang lagi sedang melemparkan makanan di suatu tambak. Di sini biasanya ini adalah tambak udang. Ya, yang mana makanannya itu biasanya dari jagung yang dihancurkan, direbus, kemudian dilemparkan ke tambak udang. Selanjutnya ada ikan air tawar ini. Kalau udang bisa ikan air asin, air tawar juga bisa. Ya, ini ada ikan air tawar seperti ikan mas, ikan nila ya. Ini adalah contoh, salah satu contohnya. Selanjutnya ada tambak, yang mana tambak ini ada di laut sehingga tidak usah membutuhkan tanah yang luas, jadi cukup membuat seperti jaring-jaring kotak-kotak yang ada di pinggiran laut. Ya, itu adalah bidang perikanan. Selanjutnya kita masuk di bidang kehutanan. Bidang kehutanan. Bidang kehutanan, bentuk kegiatan pada bidang kehutanan yaitu meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu. Contohnya seperti pohon jati dan pohon mahoni. Itu adalah kayunya yang sangat bermanfaat. Yang mana kayu pohon jati biasanya digunakan untuk perabotan-perabotan rumah tangga seperti pintu, almari, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pohon mahoni ya, yang mana kayu-kayu ini memiliki kualitas yang sangat bagus sehingga cocok untuk digunakan untuk alat-alat perabotan rumah tangga. Ya, kita lanjut dari perhutanan, kita masuk ke bidang perindustrian. Bidang perindustrian, bentuk kegiatan pada bidang perindustrian yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya yaitu pabrik tekstil. Pabrik tekstil, pabrik sepatu, ya, pabrik sepatu, dan pabrik kertas. Jadi kegiatan mengolah dari bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi, bisa dikatakan di bidang industri ya. Dari kertas, sebelumnya itu dari kapas bisa dijadikan kertas, dari kayu kemudian juga bisa dijadikan kertas. Jadi dari bahan mentah seperti kayu, kapas bisa menjadi bahan jadi seperti kertas. Begitu pula dengan sepatu, sebelumnya itu dari kain atau kulit,
terus dibentuk sedemikian rupa sehingga berubahlah menjadi sepatu yang bisa kita pakai. Ya, dari bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Itu adalah bidang perindustrian. Dan yang selanjutnya, kegiatan ekonomi selanjutnya adalah bidang pelayanan jasa. Ya, jasa. Bidang pelayanan jasa. Bentuk kegiatan pada bidang pelayanan jasa yaitu melayani masyarakat. Contohnya seperti dokter, arsitek, dan penjahit. Ya, ini adalah jasa. Yang mana jasa itu adalah tidak menghasilkan suatu barang. Jadi dia itu adalah jasa yang dibutuhkan adalah tenaganya. Ya, seperti arsitek, gambarnya yang dibutuhkan. Ya, selanjutnya dokter juga, ilmunya yang dibutuhkan di bidang kedokterannya sehingga bisa memberikan resep obat. Baik, selanjutnya itu adalah di bidang jasa. Selanjutnya ada bidang pariwisata. Ya, ini bidang yang sangat dinanti-nanti. Bidang pariwisata, bentuk kegiatan pada bidang pariwisata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Ya, kalau rekreasi pasti semuanya akan senang. Contoh-contoh usaha di bidang pariwisata misalnya penyewaan tempat penginapan, jasa transportasi wisata, penjualan cindramata, penjualan makanan minuman di tempat pariwisata. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Nah, penjualan makanan, minuman, cindramata, ini cindramata, tempat penginapan, itu adalah usaha-usaha di bidang pariwisata ya anak-anak. Ya, sangat banyak macamnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah kita selesaikan dari kegiatan-kegiatan ekonomi tadi. Meskipun masih ada yang belum dibahas, tapi Ustadz rasa ini sudah cukup ya. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Baik, jangan lupa anak-anak, ini adalah tugasnya, yaitu tugasnya silakan dikerjakan latihan soal subtema 1 IPS di halaman 99 sampai 100 di kertas folio bergaris atau kertas HVS dan dikumpulkan di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Ya, baik. Terima kasih banyak anak-anak. Semoga kalian tetap semangat belajar ya. Selalu semangat, jaga kesehatan. Kita bertemu lagi nanti di waktu saat kita akan masuk sekolah nanti ya. Semoga virus corona segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya bersama Ustadz ya. Baik, Ustadz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time anak-anak.